Aloha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan belajar mengenai Python ya. Kali ini kita akan membahas mengenai identifier ya, atau pengenal, kemudian indentasi. Oke, tetap selalu salam semangat belajar bersama saya Mutia Fonisa ya. Jadi kalau yang namanya identifier itu seperti kita manusia dikasih nama agar kita bisa membedakan satu kondisi dengan yang lainnya, orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi kalau pada program ya kita bisa membedakan suatu objek yang satu dengan yang lainnya. Jadi itu diberi nama atau pengenal. Ya sesederhana itu. Jadi nanti kita beri nama apa ya? Kita bisa beri nama variabelnya apa, lalu kemudian konstanta, atau kita bisa beri nama sebuah fungsi gitu ya. Dan untuk memberi nama ya, kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya aturan pemberian nama yang, tapi kalau mengikuti ya nggak boleh misalnya dalam ajaran agama ya Islam misalnya ya, ada aturannya. Kemudian untuk aturan penulisan pengenal ya atau identifier itu yang pertama itu diawali huruf ya. Nah kalau teman-teman nggak mau, saya awalnya maunya nggak huruf ya, harus diawali dengan underscore ya. Selanjutnya boleh menggunakan kombinasi huruf atau angka gitu ya, dan tidak mengandung blank. Sebagai contoh, nama saya Mutia, kemudian saya buat spasi Fonisa gitu ya. Kepanjangan sih. Contohnya seperti itu. Kemudian tidak mengandung simbol ya. Nih, simbol-simbol yang seperti ini ya. Kemudian bukan merupakan kata simpan atau reverse word dalam Python. Nanti saya akan lihatkan tabel yang berisi apa saja kata simpan dalam Python gitu. Lalu huruf kecil dan huruf besar pada Python itu dia beda ya. Jadi kalau buat nama pengenal, kalau ini harga ya, kemudian ini hanya besar, nah itu bagi Python merupakan pengenal yang berbeda ya. Kemudian istimewanya nanti kita kalau buat nama ya, jadi tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu gitu. Kalau yang udah pakai Pascal pasti ingat ya, bagaimana kalau awal-awal itu kita perlu deklarasikan datanya seperti apa. Kalau Python, nah itu enaknya, nggak perlu deklarasi gitu ya. Jadi untuk reverse word yang ada di Python, ini kira-kira ada pada tabel seperti ini gitu ya. Jadi ini saya merahkan karena memang kalau pada false, non, and true ini ditulis memang awalnya itu adalah huruf besar gitu. Yang lainnya ngikuti. Nanti kalau teman-teman bikin fungsi yang kita butuh def misalnya ya. Kemudian yang sederhana awalnya pemilihan atau percabangan ya if-nya, conditional. Jadi kita butuh if di sini, kemudian ada while, kemudian ada for yang untuk looping pengulangan ya. Itu dia. Jadi kalau ketemu kata-kata ini tidak dipakai untuk nama gitu. Kemudian ini contohnya. Sebagai contoh saya pengen buat algoritma ya. Jadi karena itu saya pengen awalnya underscore nih boleh ya. Kemudian fisika kuantum. Nah, kalau fisika kuantum jangan dibuat strip di sini. Kalau pakai underscore itu dia boleh. Kemudian A ya, A besar boleh, satu huruf aja boleh gitu ya. Atau A kecil juga nggak apa-apa. Nah, perlu diingat ini nanti Python dia mendetek penamaan yang berbeda ya. Ini adalah pengenal yang berbeda. Kemudian kelas. Nah, kelas di sini nggak boleh ya teman-teman, karena ini adalah reverse word yang sudah ada pada Python. Lalu ini pengen buat semester 2 misalnya gini ya. Nah, ini nggak boleh ya, karena ada spasi. Jadi spasi tidak boleh digunakan pada saat kita membuat pengenal. Nah, ini fisika dasar. Nah, ini mungkin teman-teman sering melihat pada mungkin ada yang browsing ya, kode-kode di internet. Nah, fisika dasar. Nah, D-nya ini dibesarkan. Ini cukup famous ya. Ini dikenal dengan model Puno Onta gitu yang menunjukkan bahwasanya ini adalah dua kata gitu. Lalu 2 SKS. Nah, seperti ini nggak boleh nih ya. Harus awalnya itu nggak boleh angka gitu. Lalu ada dua kata lagi dibuat dengan menggunakan underscore, boleh-boleh saja. Kemudian harga di belakangnya itu tanda dolar-dolar. Nah, ini nggak boleh mata duitan ya. Bukan, ini adalah simbol yang tidak diizinkan gitu ya. Kemudian elektromagnet ini disatukan ya, ini oke. Oke. Kemudian ada A tambah B seperti ini. Ini tidak boleh dijadikan sebuah nama pengenal gitu. Ya, itu dia yang untuk identifier. Nanti akan coba saya lihatkan di programnya. Lalu berikutnya, sama-sama I, tapi ini adalah tentang indentasi.
sebelumnya mungkin saya pernah menyinggung sedikit tentang apa itu indentasi ya. Jadi istilahnya indentasi ini, kalau kita menulis code itu agak menjorok ke kanan gitu ya. Nah, peranannya di sini nanti sangat penting ya, karena ini menunjukkan penandaan blok ya atau kode pada pernyataan yang ingin kita ya pada pernyataan atau instruksi yang ingin kita berikan gitu ya. Jadi seperti pada if gitu ya, ini pada pengulangan, kalau pada looping, kalau pada fungsi nanti juga itu perlu adanya blok khusus yang menyatakan bahwasanya ini adalah eksekusi dari perintah pemilihan kondisi ini gitu ya. Contoh ini dia. Misalnya jika A ini besar daripada B, nah baru akan di print gitu ya. Nah print yes sudah paham indentasi gitu ya kan. Ini teman-teman, ini menjorok ke sini, ini bukan buat cantik-cantikan gitu ya. Ini memang pada Python ini dia dikenal dengan namanya adalah indentasi. Ini aturannya memang seperti ini. Maksudnya apa nanti? Jika A besar daripada B katanya ya, maka eksekusi blok yang ini print yes sudah paham indentasi gitu ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasannya yang di geser beberapa spasi ke kanan ini adalah eksekusi blok yang ditentukan oleh nilai A besar dari B. Ya, kalau A besar dari B maka dia akan cetak ini. Ya, kalau tidak karena ini nggak ada else ya otomatis yang tercetak itu hanyalah print lanjut gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah eksekusi blok yang tidak ditentukan oleh A dan B. Ini kayak tulis biasa, print biasa gitu ya. Kan dia tidak termasuk pada lingkup pengulangan yang ada. Seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Kita coba lihat di code kita. Ini saya buka ya, penamaan dulu ya. Jadi kemarin saya udah buat video bagaimana kita membuat komentar agar kita memudahkan kita ya, barangkali aja lupa ingat gitu ya. Pertama adalah identifier gitu ya. Maka di sini saya buat fisika. Nah ini model penuh onta ya, dasar gitu ya, sama dengan dia menunjukkan nilai fisika dasarnya 85. Ya. Wah, pintar nih anak gitu kan. Nah, kemudian di sini print ya. Print saya mau print di sini adalah fisika dasar itu. Oke. Fisika dasar. Sudah common ya, ini putih melatih, bagus ini berarti tidak ada yang salah pada code kita. Lanjut ya. Nah, saya akan coba running ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja pada bagian di sini maka itu akan keluar hasilnya. Boleh tebak kira-kira apakah hasilnya gerangan ya. Nah, pasti sudah tahu ya bahwasanya kalau kita mencetak fisika dasar di sini yang keluar di sini adalah 85 gitu. Ya. Lalu kalau mau yang lain lagi gitu ya. Nah, misalnya saya pengen cetak A gitu ya. Ini adalah IPK-nya 3,5 gitu ya. Di sini saya pengen print. Oke. Nah, print juga kecil semua ya. Jadi biasakan mungkin better kita gunakan huruf kecil saja. Nah, kalau saya print kecil di sini, coba diperhatikan. Ini keluar nih lampu kuningnya ya. Jadi ini berarti menunjukkan bahwasanya ini nggak match ya. Nah, ini nggak match di sini. Bahwasanya seharusnya ditulis dengan huruf besar juga ya. Jadi kalau demikian coba di running yang salah ini. Apa katanya gitu ya. Nah, kalau kita yang running yang salah ya berarti di sini menunjukkan bahwasannya mau print A ya, nama A itu nggak didefinisikan katanya, is not defined ya. Jadi harus sesuai ya. Berarti kalau kita buat A di sini nih keluar hasilnya. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman buat A di sini maka kita akan bisa lihat hasilnya. Kalau kita tebak nih hasilnya adalah adanya 85 dan juga ada 3,5. Begitu caranya. Lalu kita mempunyai indentasi ya. Indentasi di sini kalian nanti ya. Tadi kita punya jika ya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai pemilihan ini. Ini saya perkenalkan saja dulu bagaimana maksud indentasi tersebut. A besar dari B. Nah, ini aturannya ada dua nulisnya gitu ya. Nah, ini kan kuning ya. Kuning dia. Kenapa dia kuning? Karena di atas A dan B itu belum ada ya. A itu misalnya saya buat A itu 50 gitu ya. Kemudian B itu 100 gitu ya. Kemudian A besar dari B. Nah, enter di sini ya. Berarti saat kita enter ini otomatis loh. Dia otomatis mengatur posisi di sini. Ya, terserah kita mau buat apa di sini. Print gitu ya. Ini belajar kemudian saya buat di bawah satu lagi. Print
indentasi. Oke, jangan lupa kasih tanda. Oke, nah gitu ya, jadi jangan lupa string seperti itu. Kita belajar indentasi. Nah, kalau kita running nih ya, apakah sekarang coba kita lihat A kita 50, B kita 100, kira-kira keluarkah dia atau tidak gitu ya. Nah, satu lagi. Nah, kalau tidak keluar dia akan langsung cetak yang bagian bawahnya. Maka saya tulis di sini misalnya lanjut gitu ya. Oke, kita coba untuk running. Ini ya, 85, 3,5. Ya, ini yang di atas yang identifier. Kemudian indentasi ini ya. Karena apa? Karena 50 kecil daripada 100 gitu. Dia nggak memenuhi syarat. Saya balik deh. Ya, dia 100. Kemudian ini 50. Oke, coba kita running. Nah, karena ini keluar ya, belajar indentasi. Lanjut. Ya, lanjut memang karena dia tidak berada pada looping, dia akan selalu tercetak gitu. Dan kadang saya coba aja gitu ya. Nah, ini digeser kayak ini gitu ya. Agar cantik kayaknya perlu digeser lah gitu ya. Kayak kita berarti Word nggak bisa seperti itu gitu ya. Ini bisa diperhatikan, ini dia menjadi memerah seperti ini ya. Kalau kita running ya, dia error. Nah, error lah dia di sini pada bagian A100 katanya. Ya iya, ini kan saya tidak harus seperti ini. Memperhatikan aturan indentasi yang sesuai. Ya. Seperti itu. Print juga gitu ya. Nah, print juga gitu. Biasa ini cukup lihat kalau aturan IDE kita dia udah notice gitu ya. Ini saya suka Visual Studio Code ya, pilihan ya. Oke, demikian indentasi dan identifier ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk meminimalisir kesalahan penulisan kode yang tidak perlu dilakukan. Gitu. Sekian untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.